Banjir darah di tanah Mataram pernah terjadi kala sang raja dan putra mahkota mencintai seorang wanita yang sama. Putra mahkota menikahi seorang wanita yang selama ini disimpan oleh sang raja untuk kelak dia nikahi saat sang wanita sudah dewasa. Tak ayal Raja Mataram pun murka. Semua pihak yang membantu dihabisi, bahkan sang gadis pujaan pun binasa. Kisah berikut ini terjadi pada masa pemerintahan Sunan Amungkurat I, sebagaimana dapat kita baca dalam kitab Abad Tanah Jawi. Setelah Surabaya dapat ditundukkan oleh Sultan Agung, maka Adipati Surabaya, Pangeran Pekik, tidak dihukum karena Sultan sadar bahwa Surabaya memiliki potensi terbesar sebagai penunjang kekuatan Mataram. Pangeran Pekik malah dikawinkan dengan Adinda Sultan, Ratu, dan Pandansari. Kedudukannya pun sebagai Adipati Surabaya tidak dicabut. Namun karena ia diminta tetap tinggal di Mataram, maka Pangeran Pekik menunjuk Ngabehi Mangunjaya sebagai wakilnya untuk menjalankan pemerintahan di Surabaya. Ikatan Mataram dengan Surabaya dalam perkawinan itu semakin dipererat ketika putra mahkota dikawinkan dengan putri Pangeran Pekik. Setelah Amangkurat I naik tahta, maka putra dari hasil perkawinannya dengan putri Pangeran Pekik dijadikan putra mahkota dan kelak menjadi Sunan Amangkurat II. Sang putra mahkota ini tinggal bersama kakeknya Pangeran Pekik. Diceritakan selanjutnya bahwa Sunan Amangkurat I menginginkan seorang selir baru. Secara kebetulan pilihan jatuh pada Rara Oyi, putri Ngabehi Mangunjaya. Namun karena sang putri masih belum akil balik, maka di Mataram ia dititipkan di rumah Ngabehi Wirareja dengan perintah agar kelak bila telah dewasa, Rara Oyi segera diserahkan ke istana. Secara kebetulan putra mahkota singgah di kediaman Ngabehi Wirareja dan bertemu pandang dengan Rara Oyi. Putra mahkota jatuh cinta, namun betapa sakit hatinya setelah mengetahui bahwa Rara Oyi adalah simpanan ayahandanya sendiri. Sejak saat pertemuan itu, putra mahkota selalu gering dan membuat bingung Pangeran Pekik. Ketika sang kakek ini mengetahui sebab-sebab sakitnya sang cucu, ia segera mengambil tindakan tegas namun gegabah. Rara Oyi diambilnya dan diserahkan untuk diperistri putra mahkota. Pada waktu Sunan mengetahui segala kejadian itu, jatuhlah putusannya yang mengerikan. Pangeran Pekik beserta seluruh keluarganya yang terdiri dari 40 orang dibunuh. Ngabehi Wirareja beserta anak istrinya diasingkan ke Ponorogo dan di tempat pembuangannya itu mereka pun akhirnya dibunuh. Putra mahkota diperintahkan membunuh Rara Oyi dengan tangannya sendiri. Sang putra mahkota ini kemudian memangku istrinya di hadapan Sunan dan menikam dada istrinya sampai tewas. Selanjutnya putra mahkota diasingkan ke tempat lain. Seluruh kompleks kediaman Pangeran Pekik, Ngabehi Wirareja, dan putra mahkota dihancurkan dan dibakar serta harta bendanya dirampas. Meskipun akhirnya putra mahkota memperoleh pengampunan dari Sunan dan dipanggil lagi ke Mataram, namun sukar kita membayangkan bahwa peristiwa pembantaian itu benar-benar pernah terjadi.